pelang-pelangnya itu penting. Iya. Pagi ini kita setelah istirahat di Bukit Panisan, Ya Pak, oke Pak. mengarah ke Pasir Pete. Nanti kita terusin ke Curug Karimata. Jalannya turun, terjal, lewat semak-semak. Oh, dari Pasir Pete. Pas dulu Parkirnya di mana? di sana Gunung Pancar. Oh, Gunung Pancar. Iya, Oke. Siap Bu. silahkan. Ini turunnya ya, terjal 80 derajat. 80 derajat. Hati-hati turunan terjal. Kuda-kuda yang kuat. Pegangan ya Bu. Kuda yang kuat. Bisa ngelundungin yang di bawah masalahnya. Kita mengarah ke Pasir Pete. Inilah jalurnya. Yang Pasir Pete seperti ini. Sangat terjal. Fokus. Untung trapnya itu sudah dibuat. Jalurnya sudah bagus. Tidak perlu menyibak-nyibak. Belukar. Memang sedikit turunan terjal, paling tidak sampai 100 meter. Bukitnya itu kelihatan dari sini. Nanti kita balik lewat sini lagi. Enggak, yang lewat itu ya, lewat yang Sarungge. Oke. Ini turunannya nggak ada trapnya, ada batu-batu kecil-kecil gini. Ini kalau keinjak, kalau dia nggak punya ini, licin sekali itu, bisa ngelusur jatuh, merosot. Nah, itu dia Bukit Pasir Pete, ada di sana. Apakah di sana banyak petenya atau apa, kita juga nggak tahu, belum tahu di situ kenapa dinamain Bukit Pasir Pete. Apa di sana membakar petenya dengan pasir atau makan pete sambil makan pasir, ya kita juga nggak tahu. Ini terjal tapi sudah dibikin trap. Berapa derajat ya? Ini bisa 80 derajatan ini turunnya. Bisa dilihat seperti Gunung Pancar turunannya, cuman ini dibikin lurus, tidak bikin zigzag-zigzag. Kalau di Gunung Pancar tanjakan 80 derajat, tapi dia dibikin zigzag, kanan kiri, jadi kita nanjaknya atau kita turunnya tidak terasa, padahal itu tuh tanjakan atau turunan yang terjal. Sedangkan di sini beda, di sini benar-benar 80 derajat. Yang kiri yang dari itu dari apa? Oh, Sanema. Itu loh. Nah, Sanema kan? Ya. Nah, ini dia. Ini dari sana Panisan 500 meter, Wangun 3 kilo via Sanema. Ini kita ke atas ke Pasir Pete. Pasir Pete ini. Kita naik, sedikit naik. Kita lari kecil karena dengan sebentar. Kanan kirinya memang lereng, kanan kirinya jurang, lerengnya cukup terjal. Bener-bener ini Pasir Pete, bukitnya gundul, tidak ada pepohonan yang besar, pohon-pohon kecil seperti ini, bukan pohon-pohon yang besar. Curug Karimata yang ada di situ. Itu Curug Karimata kelihatan dari sini, teman-teman bisa lihat. Curugnya kecil, tidak sebesar Curug Bidadari. Curug Karimata. Belok kanan nggak, dia nanti salah jalur. Enggak.
Ini dia Pasir Pete dengan ketinggian 768 mdpl. 768 mdpl. Ini dia tuh, Pasir Pete. Aduh, kita akan nanjak. Di sini adalah spot foto untuk di Pasir Pete. Wah, indah sekali, dikelilingi oleh perbukitan yang lereng-lerengnya pun relatif terjal. Kita pernah dari sana, itu yang dari Bukit Sanema, itu ke sana ketemu tadi itu simpangnya, simpang Pasir Pete. Di situ. Ini ada spot yang dibuat sama penunggu warung di puncak Pasir Pete. Inilah segar sekali di sini. Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Bukit Pasir Pete ini. Video saya juga yang kemarin saya buat itu melalui Bukit Sanema sana. Itu jalurnya kelihatan Bukit Sanema, terus lewat Samping, terus nanjak ke Bukit Panisan sana. Itu Bukit Panisan di sana. Jadi ini kalau dapat pagi di sini bagus nih, matahari keluar dari arah sana. Waduh, indah sekali, luar biasa indah. Rekomen ini untuk foto-foto ini, instagramable sekali di daerah sini nih, luar biasa. Kita akan melewati Curug Karimata. Curug Karimata itu ada di sana, tuh curugnya kelihatan. Aksesnya lewat mana? Mungkin lewat sini nih, Curug Karimata itu. Turun ke sana, atau mungkin dari sana bisa turun ke sana, sampai ke sana, sampai ke Curugnya Karimata. Kita hari ini tim terbanyak di trekking ke arah Panisan terbanyak. Sekarang kita berlima, biasanya cuma berdua bertiga, sekarang ini kita berlima. Itu curugnya, nanti kita ke sana, nggak tahu berapa jam lagi dari daerah sini. Luar biasa, asik sekali ini lembahnya kalau dikelilingi kabut, bukitnya kalau sedikit tertutup kabut, ini kayak negeri di atas awan. Luar biasa, enak sekali. Kawan-kawan saya masih pada istirahat di sana karena memang sudah jam 9, sudah cukup terik dan panas. Sampai sini dulu video kali ini. Luar biasa, capek sekali. Itu dan nggak akan bisa lebih hitam dari itu juga, Pak. Pak Bani jangan lupa YouTube. Turunan dari Pasir Pete ini lumayan ini. Dari Pasir Pete ke arah Curug Kalimata. Pasir Pete arah Curug Karimata ini bisa kepleset ini, awas. Rumput kering ditaruh di situ ya, enggak bisa melosot itu. Kita ke arah Curug Karimata. Dari Pasir Pete perjalanan kira-kira 3 jam. Berapa jam? Airnya sih sudah kedengeran. Kita melambung dulu ini ke sana, baru kita balik karena terjal sekali. Turunannya sangat terjal. Dan ini kebetulan habis mereka bersihin rumputnya, kering menutupi jalur. Kalau diinjak licin. Hati-hati Len. Ada suaranya dong biar kelihatan masih hidup ya. Hidup.
Jangan sampai Apaan sih ini cemen mah. jangan sampai nggak ada suaranya. Sambil kayak tadi cerita masalah apa gitu. Kuda-kuda yang bener. Loncat. Loncat. Cepet dong. Tuh talinya. Ini modusnya Linda begini. iya. Kalau udah capek diinjak talinya. Tungguin bentar. Nah, istirahat. Ini Tuh begini kita memang. dulu turun set gitu. Turunnya lumayan terjal ini, Pak. Ini kalau Pak Seno bisa merangkak ini kayak kemarin dari Gunung Pancar ini. Kita turun kayak gini 2 kali ya. Ini sekali, nanti pulangnya ke bimbing kayak gini juga. Turunnya relatif terjal. Ini kebetulan nggak gerimis, nggak hujan, licin, jadi ini nggak tantangan. licin. Justru ini berkurang tantangannya. Kalau lagi hujan itulah baru itu salah satu tantangan buat ya pendaki yang sebenarnya. Kalau ini masih begini Ya, biasa saja. Aduh. Ini jalurnya tidak dibikin meliuk sih, jadi ini banyak kerikil-kerikilnya. suram. Curam sekali. Kesana gelundungnya, turunannya curam sekali. Bagaimana orang ini memanen kopi sama ini ya? Curam seperti ini. Ini kapan-kapan Pak Seno mau saya ajak lewat sini. Kurang kapok dia. Enggak, saya berusaha, mudah-mudahan Pak Seno nggak ngelihat video ini. Jadi masih mau saya ajak ke Curug Karimata lewat Pasir Pete. Ternyata Pasir Pete itu hanya sekedar nama Pasir Pete, nggak ada pete pun nggak ada, pasir pun nggak ada, apalagi makan pasir sambil makan pete nggak ada. Atau Ini ada jengkolnya tadi Pak. ada jengkolnya. Ada ayam di situ. Oh, Nggak ada ikannya tadi. ada ayam. Di situ ada warungnya seperti di Bukit Panisan. Perlu diketahui untuk makan semuanya, makan apa saja ala pedesaan itu 20.000, kecuali dengan ikan mas 25.000. Semuanya 20.000. Semua pada terseok-seok ini. Ini padahal Hati, miring banget. turunannya itu turunan nggak begitu parah, tidak seperti Lereng ini. lerengnya Curug Cibimbing. Jadi ini masih manusiawi lah, nggak kayak Curug Cibimbing. Curug Cibimbing lebih parah dari ini, dan karena Curug Cibimbing sering dilalui, jadi ininya trapnya pun sudah halus. Dia jalur pulang soalnya Pak. Iya. Kalau ini jalur masih kelihatan trap-trapnya masih bisa diinjak. Kalau Cibimbing itu sudah halus, sudah nggak kelihatan ada trap. Ini memang lutut di sini sangat teruji nih di sini nih. Lutut sama otot paha. Pegel banget kalau turun. Habis itu alasan tuh, alasan Linda itu ada aja. Ya, apalah, berat badan lah, berat badan dikurangin Lin. berat gunungan lah, berat apa, ada aja nanti alasannya. Karena tadi nggak makan lah, tadi dia makan. Kita lihat nanti di Curug Cibimbing masih punya alasan karena nggak makan atau alasan lain. Kita tunggu tuh alasannya nanti pada saat kita melewati Curug Cibimbing. Itu apa ya, nanti kita lihat alasan dia. Kalau dia sudah terseok-seok di Curug Cibimbing, itu alasannya pasti ada aja.
makanya ikutin terus perjalanan kita, perjalanan hiking. Awas ini daun nih, keinjak lusur nih Pak. Ini banyak daun. Ini kayu nangka, nangka ini. Oh nangka. Oh di depan ya, kan itu ada buahnya. Mungkin kan ada pohon nangka yang tidak berbuah. Atau mau diambil kayunya memang? Enggak. Dia ngalangin pohon kopi Pak. Jadi kalau dia pohon kopi nggak kena matahari, nanti ini sebetulnya di sini ini jalurnya. Ini 80 derajatan turunannya. Lumayan terjal. Ini nggak mungkin pemakaian kopi itu gimana nih? Oh iya, sama kopinya juga ditebangin. Apa tuh? Atau apa ya? Jadi sama. Mungkin kopinya juga udah nggak produktif ini Pak. Terus mau jadi apa? Jadi tambahin ditanamin kopi lagi. Kopi yang pendek-pendek ini kopinya udah tinggi-tinggi, susah metiknya. Jadi yang Kopi memang ada waktunya. nih, kalau kopinya pendek begini dibiarin sama dia. Tapi kalau yang tinggi pun masih bisa berbuah nggak? Masih bisa berbuah, tapi kan ketinggian. Jadi pohon bisa tinggi karena dia terlindungi pohon nangka kayak gini. Nih curugnya sudah terdengar gemercik airnya dari sini. Turun terus. Nanti kita nanjak terus. Nah, nanjaknya ini nanti baru nih master hiking kita Pak Sadono ini bisa. Tapi nggak tahu juga, tadi Linda itu nggak kuat, ada sesuatu dengan dia, ada apa ke biasanya dia nanjak kuat, turun nggak kuat. Ini malah aduh ya. Dari itu ya, dari Curug tapi ke Wangun Pak larinya. Karena kalau lewat sini dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Pelari juga nyari lokasi yang tepat untuk lari. Pelari nggak mungkin lewat sini karena lari lewat sini ya mau nggak mau ya merangkak kayak Pak Sen, nggak bisa. Nggak bisa lari, nanti label pelari jadi perangkak kalau lewat sini. Kayak itu mereka nggak mau menghilangkan label yang dulunya sudah tertanam pelari jadi perangkak. Itu turun grade namanya. Kalau kita memang konsisten, pelari bukan, perangkak pula. Jadi pendaki, ya ndaki lah kaweannya. Sesekali ya lari, sesekali yang namanya ndaki. Medan kan kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Kalau memang perlu merangkak ya merangkak. Nih, Ya, 1 kilometer Kalimata. Nih. Sudah 1 kilometer kita jalan. 1 kilometer ke arah sana itu Curug Kalimata atau Pasir Cisarua, 2 kilo lagi ke sana ke arah Wangun. Wangun 1 kilo, Curug Kencana 2 kilo. Ini Curug Kencana disebutnya Curug Putri Kencana, jadi di sini kepanjangan dari Curug Kencana doang. Mereka masih terkopoh-kopoh dari atas. Ini tanjakan lerengnya ya, sekitar 50-60 derajat rata-rata. Kita udah 1 kilo dari Panisan. Kita 1 kilo lagi ke Curug Kalimata. Oh, ini kenapa dipegang nih? Kenapa Pak? Sakit?
Kram. Oh iya ya. Hati-hati. Ini enak di sini tuh, ada Ini- angin. Ini kita istirahat dulu di sini beberapa saat. Pak Aris kram. Di lembah tapi ada angin ya. Oh, dari sana. Dari arah sana. Itu pohon durian tuh lagi berbuah tuh. Mana? Itu pentil-pentilnya banyak banget tuh. Oh, kecil-kecil banget ya? Masih kecil-kecil. Dia baru berbunga, baru berbuah. Banyak banget tapi kecil banget. Iya, masih kecil-kecil. Sekarang dulu-duluan yang rawat ini dengan monyet. Monyetnya mau juga. Duluan monyet atau duluan orang yang ngerawat kebun. Banyak banget tuh lagi Suara anjing sama monyet di atas. monyet. Loh, itu di atas itu. Apa? Di atas Apa? pohon itu produk itu. Tadi, Mana? itu tadi di sana tuh, yang pohon sana. Dia itu memang bukan jalur manusia, jadi dia nyaman. Oh, iya. Oke, ini di sini ada monyet di sini. Oke, ikutin terus. Kita istirahat dulu. Kita dengarkan alasan-alasan mereka yang terseok-seok. Kita dengarkan. Takut kelihatan cemen. Saya deketin ini. Alasannya apa? Supaya dikontrak. Iya. Alasannya apa? Hah? Saya enggak. Ini tour guide-nya cemen. 2 trekking pole-nya. Habis itu nggak ngasih tahu lagi. Itu kan habis beli Lin masalahnya. Nah, Kalau beli. alasannya tadi dibawa itu terseok-seok itu kenapa? 3. 1, 2, 3. Aman di sini. Nggak, saya nggak terseok-seok, Pak. Saya harus di tengah-tengah kan sebagai satu-satunya cewek menjagain di depan dan di belakang, di Cuman- tengah-tengah. Cuman Pak Aris tadi kenapa? Kram ya? Kram. Emang udah berapa minggu nggak ini kan? Waduh, udah sebulan lebih. Udah sebulan lebih. Ya maklum lah. Udah maklum. Ini harus diakui. Ini agak curam. maklum. Jalur agak curam. Iya, agak curam. Terus Pak ini udah istirahat lama sebulan. Pak Pertama Yusuf kali. pertama kali maklum. Kebanyakan Linda olahraga Oh, malam. enggak. Kalau saya ini nothing. mating tapi Enggak ada begitu. Katanya sempat jatuh tadi. Ya, oh, itu tadi. Iklan. Jatuh cuma minta perhatian. Iya, udah lama nggak diperhatiin. Saya tuh paham banget kalau Linda kalau udah ini gini jalan tuh nyaut ini set gitu ya sepatunya tuh oh ya istirahat ya paham saya itu jadi trik-triknya udah Pak Sadono belum pernah istirahat ya Pak ya. Benar sudah gimana? Ya, dia teriak-teriak doang. Kapan sekarang tadi? Ya sama kan. Bukan istirahat minggu-minggu itu trekking. istirahat trekking kan Oh, tetap nggak aja. jeda, nggak Saya pernah istirahat aja sampean itu kan saya kemarin baru Iya, sama Pak Tapi kan di sana kan ke Merapi segala macam. Namanya presiden Enggak ke trekking. Pelamin. Ke Bromo ya? Bromo. Saya nungguin Merapi meletus nggak meletus saya tinggal. Saya mau naiknya kalau meletus. Mbah Roso ya. Itu ada yang lari di atas. Tadi ada rombongan pelari tapi jalur yang ini landai jadi lari ke sana dia. Enggak ke sini. Iya. Ya itu yang tadi Ayo, saya Jan. bilang. Kalau pelari lewat sini nanti labelnya dicopot jadi perangkap bukan pelari karena udah nggak bisa lari kalau lewat situ. Kita pendaki ya tetap aja kadang lari begini tapi ya lari sebatas sebentar ini nih udah ya sudah jadi kita itu mix lari ayo merangkak ayo jalan ayo ngesot pun ayo kita pendaki bukan pelari. Sampai Curug Karimata berapa jam lagi Pak? Berapa jam lagi Curug Karimata? Kilo masalahnya ya? Dari Curug Karimata Naik. Panisan ampun Pak ini. Karena belum pernah kita, aku belum pernah. Ya. Itu dari jalan itu.
Nah itu jamin Eko itu. Terus nanti dari Panisan Turun lagi. bimbing, wah Mantap. ampun. Kita simpen itu. Ini makan lagi nih di Panisan kita. Bocor tadi belum jumpa. Kita simpen itu ceritanya. Jangan sampai bocor ke Linda sama mereka-mereka. Kalau sampai bocor, gawat. Mereka patah semangat. Kayak kemarin Pak Seno. Nah ini udah kedengeran ini. Tunggu mereka. Ini udah kedengeran. Kedengeran. Memercik air. Oh. Rupanya ini air dari Curug Karimata sana. Lewat sini nih airnya. Airnya jernih sekali. Ini dari Curug Karimata sana. Dari atas. Ini dari bawah. Wah enak banget untuk berenang tuh. Kita masih naik ke atas lagi. Kalau airnya besar di situ nyebrang susah ya? Susah. Saya pernah sekali pasangnya besar. Takut. Ini jalan kayak gini nggak bisa, lompat nggak berani. Jadi mending basah-basahan ya Pak. iya. Jadi patut diwaspadai jika melintasi, jika ingin mengarah ke Curug Karimata dari Pasir Pete. Lihat situasi. Jika musim penghujan itu di kali tadi yang bebatuan itu sangat berbahaya karena pasti airnya cukup deras dan konsekuensinya basah kuyup, jadi nggak bisa dilewati di antara bebatuan kayak tadi, pasti tergenang. Karena kalau kita paksakan, bebatuan itu licin sekali, bisa jatuh. Ini kita sebetulnya dari sana itu cukup jauh melambungnya, melingkar. Nah, ini juga melewati bebatuan di kali. Tapi kita tidak melintas, kita di pinggirnya, di pinggir kali arah Curug Karimata. Ini jalannya masih alami, masih apa adanya dari pertama dibuat. Mungkin nggak pernah di maintain, dibikin trap atau apa. Hanya petani yang melintasi jalur ini. Petani kopi dan petani sate. Mereka tidak tertinggal, masih di belakang, masih bersama kita. Pak Aris walaupun sudah terang, tapi masih bisa mengikuti dalam perjalanan ini. Belum menemukan masalah yang berarti. Ikutin terus perjalanan sampai ke Curug Karimata. Mostly jalannya sama persis seperti ini, melintasi perbukitan, perkebunan kopi.
Ini kayaknya sebentar lagi kita sudah sampai di curugnya. Sana tuh petani. Jangan lupa, jangan di skip videonya, like, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi video-video saya yang terbaru di sekitar perbukitan Sentul dan sekitarnya. Termasuk kita akan mengagendakan perjalanan ke Gunung Gede Pangrango, Gunung Cikuray, dan Gunung Cermai. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Mudah-mudahan juga full tim kita seperti saat ini ikut bersama dengan kita. Itu berenang enak banget di situ. Ya, stop sambil istirahat sampai video berikutnya. Kesana ke arah Pasir Jambe. Pasir Jambe. Nah, Ini kita dari Pasir Pete Pasir Pete. ke arah Pasir Jambe. Ini jalur yang ke arah Curug Karimata. Curug Karimata bawah. Curug Karimata bawah. Jadi Curug Karimata itu ada dua, bawah sama atas. Ini kita lewat di Curug Karimata yang di bawah. Curug Karimata bawah, jalurnya lewat kayak gini nih. Karena jarang sekali dilewati. Ayo. Karena jarang dilewati. Jadi Takut ada apa, Pak? Apa, Pak? nggak apa-apa. Jarang dilewati oleh pendaki atau wisatawan. Jadi kayak gini. Nggak bisa, Pak. Hah? Longsor. Longsor. Iya, nggak bisa. Coba. Longsor. Satunya lagi. Satunya lagi. Ini jalurnya longsor. Jalurnya longsor. Tuh. Balik. Satunya lagi. Oh, itu berbahaya. Ini jalurnya longsor, kawan-kawan ya. Ini jadi jalur tadi ternyata tidak bisa dilewati. Kita balik lewat jalur yang lain. Nggak bisa, longsor. Kita melalui jalur yang lain, bukan jalur yang tadi. Nggak bisa lewat jalur sini. Sekedar tahu bahwa jalur tadi tidak bisa dilewati karena kondisinya longsor. Ya, naik. Jadi kita dari persimpangan ini naik. Di depan, biar jaga pes. Biar Naik. jaga pes bener. Ini jalurnya jalur yang longsor, tidak direkomendasikan untuk dilewati. Itu bahaya sekali. Sebagian jalur Ini yang enak, jalur yang enak. Lalu ini ngerjain gua setelah itu dari namanya. sana Yang tadi memang ke sini. Ini ke curug. Ini jalur yang enaknya. Jadi tadi itu salah jalur kali ya? Bisa juga. Itu jalur yang dulu karena longsor. Enggak, langsung sana. Hah? Nah, jadi jalurnya tadi longsor. Kita melewati jalur tadi itu di bawah sana tuh yang longsor tuh. Tuh di situ yang longsor tajam. Longsor tajam, jadi kita lewat atasnya. Di atasnya dikit. Tuh. Longsor di sana tuh. Tuh curam sekali kan, 90 derajat. 80 derajat tuh.
Jadi kita lewat atasnya. Lewat atasnya jalur longsor tadi. Itu dia sudah terdengar. Ini sama seperti Curug Ngumpet. Ini namanya juga Karimata, tapi sebetulnya ini bisa disebut Curug Ngumpet karena posisinya Curug Kalimantan bawah. Posisinya tersembunyi. Ini posisinya tersembunyi dan jarang sekali orang melewati sini nih. Jangan-jangan itu curugnya. Itu curugnya. Jadi ini wah namanya Curug Ngumpet sih. Curug Karimata yang ngumpet. Lebih jelas, lebih pasnya itu Curug Karimata yang ngumpet. Posisinya ngumpet di bawah. Tadi kelihatan dari mana, Pak? Oh, ini aja ketutup. Bukan ini, Pak. Bukan inilah. Nanti ada Curug Kalimantan atas. Ini Curug Kalimantan bawah. Oh. Ini Curug Karimata bawah. Oh, itu atasnya tuh. Iya. Yang atasnya yang kelihatan dari sana ya? Iya. Ini Curug Karimata bawah, itu Curug Karimata atas. Curug Karimata atas di sana, Curug Karimata bawah di sini. Ini posisinya air terjunnya ini. Di sini. Luar biasa. Ini di sini Curug Karimata atas, Curug Karimata bawah. Itu yang atas di sana, yang bawah di sini. Ini kalau kakinya pada pegel, ini berendam di sini enak sekali. Kita tes. Kita tes. Berendam nanti di sana setelah kita enak sekali di sini di seputar Curug Karimata bawah. Luar biasa. Ini airnya, ini curugnya tidak begitu dalam. Curugnya paling kisaran 1,5 meter. Kisaran 1,5 meter. Tidak begitu dalam. Tapi enak sekali. Airnya pasti dingin karena asli dari atas. Ini atas. Kita mau kemana? Bisa. Ini Pak, lewat jalur air sini di sana. Oke. Nanti kita akan menuju ke Curug Karimata atas. Kalau nggak ke atas ya, itu nggak perlu ke atas. Curug Karimata yang di atas. Itu di atas sana. Yang kelihatan dari Pasir Jambing, Pasir Pete, air terjunnya. Itu dia air terjun itu. Ini airnya kalau gede bagus sekali. Tapi kebetulan ini airnya masih kecil. Jadi tidak begitu terasa derasnya. Sampai sini dulu, ikutin terus sampai sana, nanti di Curug Karimata. Main di yang atas lebih enak. Balik sini lagi. Enggak balik ke sini. Ini nempelnya ke sini Pak Don. Hah? Nempelnya ke sini badannya. Ini buat pijakan satu-satu. Ini bisa nggak buat kita? Bisa buat pijakan sampai nempelnya sini doyongnya. Goyongnya ke sini semua.
Doyongnya ke sini nih tadi kayak tadi saya. Awas, bukan tanah itu, batu. Nah, kan? Melusur nanti itu batu remuk, Pak. Kayak tadi saja dibuat bijak kan. Nah, kan? Kayak tadi saya set gitu. Ini jembatan. Jembatan megang ini. Bisa pakai tongkat malam, pakai tangan. Dorang ini kayak tadi saya. Langkah. Nah, kayak gitu posisinya begitu. Nah. Geser ke sini. Lebih aman lewat kiri aja. Lewat kanan bawah lah, nggak apa-apa. Kayak tadi saya itu gini buat pijakan, sini ke sana. Tangannya merambat ke sini. Lewat bawah aja. Ini jalur. Ini kayunya buat pegangan jadinya. Nah, lewat bawah aja. Nah, kayunya pegangan. Kapan lagi lewat sini? Kita cuma sekali nih. Lain kali nggak lewat sini. Linda jangan lewat situ. Bawahnya aja. Pegangan kayu malah. Iya, pegangan kayu aja. Tongkat nggak bisa di sini. Pak, Ke sini, Pak. Ke sini. nggak pakai tarik itu ya kayu. Jangan. Sini. Lebih aman pakai itu. Nah, Oh, jauh. masalahnya lain kali kita nggak pakai rute yang lain. Sudah divideoin belum? Oh, ini Kenangan seumur hidup biar aku tunjukin di YouTube kan anak gua. iya. Ini kelakuannya Pak Aris ini kayak gini nih. Ini kelakuannya katanya kayak gini. Nih, ini mau. Ya, nggak usah, wis. Nah, itu dia. Itu jalur terberatnya Curug Karimata yang di bawah. Jembatan tadi malah tidak untuk dilewati. Malah buat pegangan. Aneh kan? Itulah yang nyontoin saya karena saya dianggapnya psikopat. Nggak ada yang mau ngikutin. Padahal itu jalur paling aman. Saya sambil pegang video, sambil pegang kamera, sambil buat video, sambil pegang tongkat, dilewati dengan enteng, dengan nyaman, dengan aman. Tapi tidak pernah diikutin karena dianggapnya saya itu psikopat. Jangan ngikutin makanya. Gitu. Ini Curug Karimata yang di atas. Indah banget, asik banget, enak banget, luar biasa banget, serba banget lah pokoknya ini. Hembusan angin, ya ada sedikit percikan air di daerah sini. Waduh, enak luar biasa. Aduh, luar biasa nyaman, luar biasa enak. Kalau main air di sini juga, aduh, enak sekali. Kita dapat hawa percikannya aja, dinginnya sudah terasa. Enak banget ya Pak. Aduh, masya Allah. Inilah keindahan Curug Karimata atas. Kalau saya diperbolehkan, saya naik lewat sini Pak, ke atas. Boleh? Boleh. Nanti jangan ketemu di atas. Nanti saya doain aja, kita mau naik lewat sana. Kalau sarananya memungkinkan, tapi kalau sarananya nggak memungkinkan ya kita lihat situasi dan kondisi. Tongkat ini bisa membantu atau enggak? Kalau bisa ya lewat sana. Kalau enggak ya nggak jadi. Alasan ini. Alasan. Kalau bisa membantu kalau enggak. Ini enak sekali. Kalau mau berenang di sini juga enak. Luar biasa. Tidak ternilaikan dengan uang. Indah sekali, enak sekali, luar biasa. Ini memang luar biasa. Anginnya enak banget ya, kena hembusannya percikan. Aduh, mantap sekali. Luar biasa. Inilah Curug Karimata yang jarang sekali
dilalui oleh orang karena memang jalurnya susah dan memang sudah sedikit tertutup, makanya di sini jarang, hanya kita saja yang ke sini. Dari tadi saya lihat tidak ada orang yang ke daerah sini. Itu adalah warung pasir pete tadi yang kita istirahat di sana, pasir pete di sana. Itu warungnya kelihatan dari sini, curugnya pun kelihatan dari pasir pete sana. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini. Jam berapa sekarang kan? Jam 11:04 kita baru nyampe di Curug Karimata. Kita rencananya ada 5 destinasi. Sekarang ini baru kita lalui Pasir Pete, Bukit Kanisan, Curug Karimata, nanti ada Hamrang sama Curug Cibindu. Masih ada 3 destinasi lagi. Tapi yang 2 rencananya mau di-skip karena sudah terlalu lelah. Ada kawan saya yang sudah mulai keras, jadi kita skip 2 dari jadwalnya, dari schedule-nya 5 destinasi. Ikutin terus sampai akhir perjalanan kita di hari ini. Di tanggal 1 Muharram kita trekking berlima. Luar biasa, ini terbanyak yang pernah kita lakukan. Perjuangan di hari ini luar biasa untuk menempuh ke Curug Karimata atas dari Pasir Pete. Di belakang kita, di belakang saya adalah Curug Karimata atas. Yang lumayan indah, hembusan udara dari air terjun, aduh mantap sekali, enak sekali, seger sekali, sejuk sekali, bisa untuk refreshing, recovery kaki yang sudah pada pegel-pegel. Recovery-nya dengan dicemplung-cemplungkan kayak gitu. Hati-hati ada lintah aja. Mudah-mudahan gak ada lintah. Itu di sana ada Pasir Pete, warung Pasir Pete, Bukit Pasir Pete yang tadi kondisinya gundul panas. Dan sekarang kita ada di Curug Karimata atas. Dari atas sana air terjunnya, kebetulan airnya kurang begitu besar karena memang sudah beberapa hari ini tidak turun hujan. Mungkin kalau turun hujan, curugnya lebih besar lagi, air terjunnya lebih mantap lagi, seperti Curug Bidadari. Tadi kita lihat Curug Bidadari dari Bukit Kanisan tidak kelihatan airnya sama sekali. Artinya memang di sekitar perbukitan atau pegunungan Sentul, Bukit Sentul ini tidak terjadi turun hujan seperti biasanya. Jadi di sini sudah beberapa hari tidak turun hujan, makanya airnya tidak begitu besar. Kalau airnya besar, itu dari atas bisa sampai langsung ke sini, tidak mengenai bebatuan yang depan itu, langsung turunnya ke sini. Hembusannya makin besar, luar biasa, enak sekali. Ini recommended sekali
untuk refreshing, untuk menenangkan pikiran, untuk merestock lagi energi kita di kesibukan kita sehari-hari di ibu kota. Karena Curug Karimata ini tidak begitu jauh dari pusat ibu kota. Jadi dari Bukit Sentul nanti kita akan menurunkan perjalanan sampai ke Curug lagi, ketemu Curug lagi, Curug Cibimbing. Kita lewat Bukit Panitan lagi, turun lewat Bukit Cibimbing, sampai ke parkiran Lui Pangandawa. Ikutin lagi terus video berikutnya perjalanan di pagi hari ini. Di hari ini 1 Muharram, mudah-mudahan semua sehat, semua sukses. Kepada kawan-kawan YouTube yang lain, selamat tahun baru Hijriah. Masih percaya sama saya akan bawa Pak Seno ke sini. Mudah-mudahan kejadian kemarin tidak membuat Pak Seno kapok. Jadi saya mau ngambil itu, jalur itu. Ya, nih. Jembatannya malah nggak bikin apa. Itu sama dengan saya pasti nyobain jaket kayunya itu Bicin. Enggak lah. Nih, gini. coba ini. Nih, tunjukin saya. Nih, begini. Nah, begini posisinya. Nah, enggak, itu memang Jembatan katanya. memang jembatan nih. Nih begini. Set, Kadang set. boleh nggak? Ini begini. Udah perhatian nih. Nggak pernah glusur lah. Kalau ini takut, pegang ini aja nih. Pakai yang ini. Gampang sekali begini kok. Tuh. Ini memang dibikin begitu, Pak. Malang begini, jangan lurus begini kebanting. Nah, begini. Nah. Itu walau bisa nih glusur bisa. Udah. Nah, itu. Begitulah. Ini di sini ngesotnya Linda di sini nih. Kayak gini kok dipakai ngesot. Nah, kuda-kuda yang kenceng. Jeb, 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 jeb. Nggak usah nengok. Pakai ngesot segala Linda. Paling jelas. Cepat. Remote nunggu proyek lama nggak jadi-jadi. Ini tanjakan terjal. Berapa derajat nih? 70 derajatan nih. Ini jalur Pak Dono juga yang sebagai master hikingnya. Ini belum pernah lewat sini. Jadi Ya Pak Aris ya. Jadi tolong jangan ditunda-tunda ya. kalau kemungkinan ini nyasar lebih jauh, ya nggak tahu juga. Ini baru pertama kali ini. Kita baru pertama kali melewati Curug Karimata ke Sarungge. Jalurnya terjal banget. Itu Linda aja sampai merangkak. Jadi baru pertama dilalui sama Pak Sadono. Kemungkinan kita nyasar ya tinggi. Dah. Pak Sadono nggak yakin ini jalur tembusnya mana. Kalau nanti tembusnya ke Jonggol, ya kita sekalian ke Pondok Walanda atau Bukit Pancasila. Oke, ini jalurnya lereng, di lereng kiri, di kanan ini jurang tuh, jurang terjal. Tuh jurangnya 85 derajat. Ini jurang, Pak. Hati-hati, samping kanan jurang. Kalau mau gelundung ke kiri aja, jangan ke kanan. Terjal banget masalahnya tuh. Waduh, serem.
Ini kayaknya ada entah petani, entah itu orang yang tujuannya sama kita melewati jalur sini nih. Ini ada bekas potongan-potongan pohon. Apa langsung hilang suara curug gitu ya? Tapi enak, berarti langsung ini, langsung ke atas punggungnya. Ya, Tapi nanti nggak tahu nih langsung keberangkatannya habis. di mana. Kita nggak belum tahu akan nyampainya di mana dan sampainya di jam berapa. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita ke destinasi Curug Cibimbing dari Curug Karimata. Ikutin terus ya. Ini popohan yang biasa buat Alapan, ranasan. jangan-jangan beracun, Pak. Enggak tuh dipotong itu. Hah? Ini dipotongin. Oh, berarti jalur orang untuk panen itu kali ya? Ini popohan ini. Jadi warung-warung itu lala subur banget popohannya. Beda dengan ini berbulu. Kalau ini enggak. Ini berbulu. Nah, beda ya. Lah malah yang itu kan yang benar. Bukan. Yang tadi terlalu Ini popohan. pohonnya agak ujung. Ini jauh popohan. Waduh, ini gimana nih? Hah? Kiri. Hah? Kiri. Kanan kemana kanan? Kanan. Namanya juga kiri. Kiri ini jelas kiri. Ya, dibikin. Kalau salah ya udah kita balik lagi kalau salah. Ini pohokan kalau ketemu Tapi ibarat model kayak gini, proyek itu sama. tapi POD nggak jalan ya revisi POD lah. halus, nggak ada berbulu, berarti pohokan bisa dimakan. Tapi kalau yang model kayak gini, dia berbulu, tidak bisa dimakan. Aduh, intinya. Tandakan. Nggak tahu, namanya juga belum pernah. Nah, Ini ada tandanya. ada tandanya. Lihat dulu. Oh, tetap kita nggak naik. Ini jalur yang ini ada bendera. Cuma nggak tahu resminya kemana itu. Jangan-jangan ya itu benar Pondok Walanda. Enggak. Ini udah mau sampai itu. Ternyata buat orang yang lomba psikopat kali. Iya. Enggak kelihatan, jalannya udah kelihatan. Yang atas udah kelihatan. Ayo, ya. Jangan dengerin Linda. Nah, kelihatan bener tuh, sampai. Pos 1 pulang. Oh iya, alhamdulillah ini udah sampai. Sampai di mana nggak tahu. supaya mereka itu Mana saya ih. Ganggu lutut. supaya mereka itu nggak patah semangat. Kita Iya. kasih semangat. Sudah sampai, alhamdulillah. Sampai di mana juga nggak tahu. Mudah-mudahan tembusnya bukan Ciawi. Aduh. Tapi curug masih kedengar dari sini. Gemerciknya. Oh, itu Hamerang kali ya itu ya, kanan ya. Enggak, Hamerang kiri jauh sana, Pak. Oh, Hamerang situ. Oh iya ya, dia kan belok ke kiri ya Karimata ya. Ini mau balik ke Panihan ini. Iya bener, kalau dari Hamerang kan kanan Pasir Jambe, kiri itu Curug Karimata kan. Iya. Iya betul. Jadi ini alhamdulillah kita udah sampai. Di mana? Mana suaranya? Wah, jauh masih. Buruan, kita udah sampai. Sampai di Jonggol.
Tanjakannya detail. Langsung nanjak. Ini berapa derajat? 70 atau 80 derajat nih. Terus. Mereka. Nih, udah sampai. Kita udah di atas pasir pete, tuh pasir petenya kelihatan. Pasir pete di sana. Lurusan pasir pete apa itu? Itu Panisan ya? Hah? Sanepa itu pos 1. Sanema, Sanema. Senama, Sanema benar. Ada. Kalau ini mah ada tagnya ya, berarti yang katanya sibak-sibak rumput salah itu ya. Iya. Kebun kopi ini Pak membingungkan. Karena Banyak jalur petani. Iya. Yaitu dari sana, petani sana iya. mau ke sini nih. Ini jalurnya kali. Kita akan melintasi di perkebunan kopi. Ini di sini malah justru akan menyulitkan mana jalur trekking, mana jalur petani panen. Ini yang ya, harus jeli kita memilih, harus lewat mana kita harus lalui, karena bisa-bisa kita hanya muter-muter di sekitar situ juga, nggak keluar-keluar. Itulah kalau di model-model perkebunan kopi seperti ini. Kenapa sekarang ini Linda jadi rukun banget ini berdua sama Pak Aris ya? Biasanya kalau tanjakan dia kalau itu ngeces saja itu, turun baru bermasalah. Ini berarti kalau dari atas ke bawah perlu dicoba juga ini Pak. Turunan kayaknya. Kenapa? Ngeblank lagi? Enggak. Dari atas ke bawah dicoba. Atasnya berarti ke Salunggi dong. Iya. Iya, dari Panisan ke Salunggi dulu baru turun. Ngomong kalau ngeblank Pak. Kalau ini kan jalannya bener, ada ininya, ada tapak-tapaknya. Iya, ada trap-trapnya yang dia buat. Memang jalur. Kopinya kurang tinggi nih ya. Iya. Belum Jadi bisa buat berteduh. Kurang adem. Kita jauh banget. Tuh di atas pohon sana nanti kita berhenti, kita istirahat sejenak. Nunggu mereka sampai. Di pohon mangga. Di atas ada pohon mangga. bagus nih dikasih palang kayak gitu. Jadi bukan jalur. Ini bukan jalur yang dilewati. Ini tanda kalau dibunyikan berarti ini bukan jalur. Dah di sini kita istirahat. Tunggu mereka. Itu adalah pasir pete, bukit pasir pete yang gundul yang tadi ada benderanya. Sebelah sana apa ya? Curugnya tadi ada di bawah sini. Curug ada di bawah sini. Mereka bertiga rukun di bawah. Biasanya teman saya yang perempuan justru malah master yoga itu tanjakan kayak gini itu santapannya dia. Tapi kenyataannya sekarang ini malah dia berpartner sama pendatang baru. Saya nggak ngerti kenapa dia seperti itu. Apakah kemarin cuman gengsi
atau memang sekarang ini tadi malam dia diapa-apain sama suaminya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas hari ini teman perempuan itu dia tidak seganas dulu trekking yang pertama, sampai teman kita ini sampai ditinggal pergi. Tapi turunan memang dia kalah, turunan dia tidak kuat, tapi tanjakan boleh. Tapi sekarang tanjakan dan turunan itu sama saja, bingung saya. Ikutin terus perjalanan kita hari ini sampai ke Curug Cibimbing. Langsung kita pulang karena ini kita udah sore, sudah jam 12-an ini. Jadi kita akan istirahat makan siang, terus kita meneruskan perjalanan menelusuri Curug Cibimbing, terus menuju kepada parkiran Lui Pangaduan. Ikutin terus perjalanannya, pasti seru.